Jarang dijamah oleh pendaki, soalnya ini gunung buat orang ziarah doang, di atasnya soalnya makam di puncaknya. Di belakang gue tuh kata temen gue ada kayak pocong bang, pocong sama kuntilanak. Ziarah makam itu sekitar 1:30 malam, dia sekitar 7 orang. Di situ gue minta pertolongan. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Di samping gua seperti biasa udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat teman-teman yang suka jalan-jalan, traveling ke gunung, pantai atau main rafting dan sebagainya. Teman-teman bisa cek IG-nya Linear Organizer nih. Karena Linear Organizer udah menyediakan paket-paket wisata terbaik dan dengan harga yang terjangkau juga. Jadi teman-teman langsung cek aja Instagramnya Linear Organizer. Oke, langsung aja lah kita kenalan sama narasumbernya. Bang Unai, Ya siap. boleh kenalan dulu sama teman-teman Lentera Malam? Ya kenalin, nama gue Yunai. Tinggal di mana nih Bang? Tinggal di Kembangan bang. Kembangan ya? Iya di Kembangan. Oke. Nah nih Bang, sekarang mau cerita tentang apa nih Bang? Pendakian gue di Gunung Karang. Pendakian di Gunung Karang, itu Iya. di daerah mana sih? Daerah Pandeglang bang. Pandeglang Iya. ya? Letaknya dekat alun-alun dia lokasinya. Itu kalau boleh tahu itu ketinggian berapa tuh Bang? Di ketinggian 2200 bang dia. Normalnya berapa perjalanan? Kalau untuk normalnya sekitar hampir 5-6 jam bang ya. 5-6 jam ya. Oke, ya udah. Ini teman-teman sebelum dengerin ceritanya Bang Unai, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Ini salah satu pengalaman gue ya, pendakian pertama gue bang. Di tahun 2010-2011 mungkin ya, gue agak lupa juga sih. Jadi gue dari sini, dari daerah Kembangan, itu ada kawan dari Mapala, Cakrawala bang. Di STTPLN dia adanya, lokasinya di Kosambi, Mapalanya. Nah di situ gue diajak untuk pendakian pertama gue di Gunung Karang. Dia ngajakin gue, dia bilang, lu mau naik gak? Ayo boleh deh. Kemana? Gunung Karang, dia bilang. Oh siap. Mau jalan kapan? Di malam jalan, kita jalan. Ya udah kita jalan. Kita di sini naik motor sekitar jam 7:30 malam jalan dari sini bang. Jemput temen dulu di daerah Kosambi. Habis itu baru kita berangkat sekitar 11 atau 12 orang ya, gua agak lupa juga bang. Menuju alun-alun Pandeglang bang, ke Gunung Karang itu. Nah sebelum jalan sih gue sempat nebah dulu di daerah Pandeglang ke kontrakan temen gue untuk prepare semuanya tuh, kayak logistik, manajemen waktu, pokoknya semua gue prepare di situ. Sebelum jalan sih sempat diceritain juga bang. Jadi ini lu yakin nih mau kemari, dia bilang. Emang kenapa? Ini gunung jarang dijamah, dia bilang gitu. Jarang dijamah oleh pendaki, soalnya ini gunung buat orang ziarah doang, di atasnya soalnya makam di puncaknya. Nah cuman kata temen gue yang nggak jadi masalah, mistisnya juga dia bilang angker juga, dia bilang gitu. Soalnya dulu temen gue pernah nemuin kakek-kakek badan macan, dia bilang. Kayak begitu bang. Ya gue dari beberapa tim sempat panik juga. Panik sih enggak, maksudnya sempat down juga gitu bang. Cuman gue kakahin, ya udah nggak jadi masalah. Emang itu tempat dia mungkin bang ya. Ya udahlah, kita berangkat dah tuh sekitar jam 5:30 pagi. Kita jalan dari kontrakan nyampe base camp Gunung Karang. Kita ziarah dulu, emang diwajibin buat ziarah sih katanya. Jadi ziarah dulu. Tempat lain kan si Maksi bang ya namanya, atau registrasi. Nah cuman di situ disebutnya cuman harus ziarah itu doang bang, diwajibin. Soalnya sebelumnya juga kan ada yang kesesat katanya nemuin kawah di situ bang. Jadi dia nggak ziarah bang, langsung naik aja gitu tanpa ziarah. Nah di tempat ziarah itu masuk di dalam kayak kuburan gitu bang, kuburan ditutupin kain putih. Pas ziarah temen gue bisa baca doa paling depan, nah gue di belakang bang. Gue mau nunduk aja dah, pokoknya amin-amin aja bang. Gitu ya kan. Nah gue dengar suara hujan gini bang, gue pikir emang hujan ya kan. Nah selesai gue ziarah ke makam di base camp, gue keluar ternyata tanah kering bang.
Di situ udah mulai merinding dah tuh. Gak lama mulai nih, sekitar jarak bangsa 400 meter lah ya, 400-500 meter itu temen gua ngeliat kakek-kakek jubah putih pakai sorban gitu bang. Cuman dia nggak ngomong, soalnya kan di situ sebelumnya dibilangin bang, nggak usah ngomong yang aneh-aneh, nggak usah bawa yang aneh-aneh, nggak usah ngelakuin yang aneh-aneh. Cuman temen gua iseng kali ya, jadi pas gua naik itu ada kayak kebun warga bang, ada labu gitu bang, dipetik lah sama temen gua labu, dimasukin ke keril nih, terus jalan itu jalur hilang bang. 1 jam tuh kita baru ngerasa ini kita kesesat nih dia bilang. Jadi muter-muter di lokasi aja bang, namanya Curug Nangka. Muter-muter di lokasi aja, di situ di Curug Nangka aja sampai jam 4:30 sore. Kita juga belum pada makan nih dari tim 12 orang itu. Kita masak lah di pinggir jurang, masak selesai, ngambil keputusan nih sama tim, ini enaknya gimana nih, apa mau lanjut apa gimana. Cuman kalau emang misalkan lanjut, takutnya nggak nyampe juga, udah kemalaman juga, buka tenda juga nggak bisa karena posisi di pinggir jurang. Jadi nggak mau kita putusin buat turun bang. Kita turun selesai makan itu sekitar jam 5:30 lah, hampir sejam lah kita ngebreak di situ bang, makan, ngopi, ngerokok semuanya gitu bang. Nah kita putusin buat turun, ternyata masih di situ juga bang posisi. Nah ngeremukin sama tim, beremuk runding, ini kayak kita kesasar nih dia bilang. Terus gimana nih ya kan, di situ pendaki pemula gue bang, gue sempat down juga di situ tuh. Nggak lama jelang malam 6:30-an, akhirnya temen gue ada yang bisa bang, maksudnya ya bisa lah pokoknya kayak gitu bang, paham kan? Yang bisa ngelihat atau ngerawang kayak dunia mistis gitu bang, dia pinter ngaji soalnya. Dia bilang jalur kita ditutup, pantas dari jam 1 siang sampai 4:30 sore kita jalan di sini aja nih, dari pagi nggak nyampe. Kita putusin buat turun, dia yang ngambil alih sebagai leader. Sekitar jam 7:30 itu gua kayak ngeliat ada perkampungan bang. Padahal itu posisi di hutan, di bukit. Cuman gue lihat ada perkampungan gitu bang. Perkampungan rame banget penduduknya. Pada ngeliatin gua, cuman gue tetap jalan nunduk aja. Merinding gua. Jalan nunduk kayak gue tetap jalan aja terus. Jalan nunduk. Nah, nggak lama gue lihat kayak ada orang tinggi gede bang. Hitam gede banget. Gue pikir itu orang apa bukan, gue bilang. Tapi gue tetap komitmen bang, nggak boleh ngomong selain hewan. Tetap jalan terus. Di pertengahan bukit, mungkin udah dikit lagi kali ya, itu gue kayak ada yang nepokin bang. Ditepokin sampai 3 kali, gue celingak-celinguk, nggak ada orang. Gue tanya sama yang lain, gue bilang, nih lu ada yang nepokin gue? Dia bilang nggak ada. Lu siapa? Nggak tahu, udah jalan aja, nggak usah mikirin yang lain, yang penting kita turun, kata dia. Oh ya udah, turun. Nggak lama gue break lagi. Di belakang gue tuh kata temen gue ada kayak pocong bang, pocong sama kuntilanak. Cuman sih gue kan nggak tahu, yang tahu kan dia nih yang bisa ngelihat itu. Makanya gue dibilangin, lu jangan di situ. Emang apa sih, gue capek, lu bangun. Sampai gue ditendang gue bang, gue ditendang, gue bangun. Ya udah gue jalan aja. Dan nggak lama tuh lihat lagi bang, ketemu kayak orang ziarah bang, ziarah makam. Ziarah makam itu sekitar 1:30 malam. Dia sekitar 7 orang. Di situ gue minta pertolongan. Dia bilang, kenapa? Kesasar bu, minta tolong nih, jalurnya di mana? Oh kata dia, nih ikutin jalur ini aja, nanti turun aja, kata dia. Jadi dikasih air sama dia. Ya baik juga sih kalau gue bilang, alhamdulillah gitu bang. Soalnya gue juga udah kehabisan air sama tim ya kan, gara-gara kesasar itu. Nah akhirnya nggak lama tuh sekitar jam 2:30 ya, gue nyampe bang di base camp. Kita sama tim mutusin, udah kita bermalam di sini aja dulu. Soalnya kan kalau misalkan nunggu pagi kayaknya capek juga bang, badan harus pulang langsung. Bermalam di situ. Nah sebelumnya gue dibilangin sama kuncen situ, sebutnya kuncen sih bang, bukan ranger, soalnya kan bukan gunung TNGP atau Taman Nasional bang. Jadi gue dibilangin di sini nggak boleh nabun ya, kata dia. Emang kenapa pak? Udah pokoknya nggak boleh. Nah cuma pas nyampe base camp itu, gue nyampe bawah, temen gue kakak bang mau nabun. Gue udah bilang nggak usah lah, udah pakai sleeping bag aja ya kan. Terus dia bilang udah nggak apa-apa. Nggak lama di atas base camp itu kayak ada yang ketawa bang. Akhirnya udah gue tinggal tidur sama gue bang. Iya udah, bisa doang bang. Oke. Jadi tapi lu pas pulang nggak ada apa-apa kan? Nggak ada bang, alhamdulillah bang. Nggak ada ya? Nggak ada.
Oke, itu tadi cerita dari Bang Yuna ini. Nih Bang, gue mau tanya-tanya ya Iya bang. soal cerita lo yang tadi. Ini kan yang gue tuh penasaran tuh, yang abis lu baru mulai naik nih, Iya. tuh temen lu kan ngeliat kakek-kakek Iya. bersorban ya. Iya. Itu dia arah turun berarti. Pakai kaki itu enggak, diem aja bang. Diem aja. Iya diem aja. Lu lewat paling misi doang gitu ya. Gue nggak ada yang ngeliat bang, dia doang yang ngeliat. Oh iya, dia doang yang lihat. Jadi kita cerita pas di bawah bang. Cerita pas di bawah tuh, baru pada pas turun kita nyampe, kita cerita dah lo ya kan. Lalu dah tuh di situ semua diberakin dah tuh. Weh tadi lu ngeliat ini gak, lu ngeliat ini gak, lu ngeliat ini gak. Nyata dari beberapa tim, iya bener gue ngeliat, cuman yang lain ada yang gak ngeliat. Nah itu juga, iya bang, pas jam yang gue bilang gak lama gue bikin api unggun itu kayak ada pendaki bang. Jadi jam 3:30 lah ya, 3:30 itu ada pendaki 7 orang lewat depan gua persis ya, paling jaraknya sekitar 10 meter lah ya. Gue sapa bang, gue bilang naik cuman dia diem aja bang, nunduk. Gue tanya sama temen gue langsung, itu lu lihat gak ada orang naik? Mana ada lu, kata dia. Ada tadi 7 orang bawa keril gede-gede. Nggak ada. Ya udah, gue bilang udah nggak bener nih. Sampai itu pas lu di base camp itu tuh yang iya di base camp itu ya. Iya bang. Itu lu doang yang lihat ini? Iya gue doang bang, yang posisi gue tinggal berdua doang sama dia. Yang lain udah pada tidur. Temen lu nggak? Temen gue ngeliat, justru gue nanya sama dia. Nah abis itu kan lu sempat kecot itu di mana tuh? Di bawah tuh di base camp bang, yang gue bilang jangan bikin api unggun itu. Pas naik lu udah kecot tuh, mau ada yang mau turun nggak kuat. Itu cewek bang. Udah nyampe mana tuh? Itu udah nyampe Curug Nangka. Udah sampai Curug Nangka? Iya udah hampir sekitar 5 jam perjalanan. Itu cewek udah nggak kuat, katanya minta pulang aja lah, turun. Kata yang lain tanggung, ini kita sekitar 1 jam 2 jam lagi nyampe ke sumur 7, ke Batu 7 itu di puncak. Sayang banget iya makanya bang, sayang banget itu. Cuman emang udah tapi karena satu cewek itu enggak, emang kita udah ngambil keputusan emang enggak ya, karena kesasar itu bang. Itu lu harusnya udah nyampe tuh berapa jam sih? Ya seharusnya kita nyampe jam 2 terus udah nyampe bang di Batu 7 itu di puncak. Tapi pada saat itu tuh udah jam berapa tuh di situ? Udah sore bang, hampir jam 3-an kita belum nemu jalan lagi udah. Kita muter aja di situ hampir 2 jam atau 3 jam kita muter di situ-situ aja bang. Nah ini kan tadi kan temen lo yang bisa ini sempat ngelihat lu di belakang lu ada pocong sama kuntilanak ya? Oh iya bang. Lu kerasa berat atau gimana gak sih pada saat itu? Enggak, jadi dia enggak nempel bang, jadi cuma di belakang gua posisinya. Gua kan break di pohon gitu bang, di pohon tumbang gede, gua duduk di atasnya bang. Nah itu posisi si makhluk halus itu di belakang gua bang, si setan itu. Pocong sama kuntilanak. Nah makanya pas di situ gua disuruh jalan sama temen gua. Dia bilang, lu bangun jalan. Kata gua capek lah. Tar dulu, istirahat dulu. Udah lu jalan, kata dia. Gue capek, gue sampai ditendang bang. Lu jalan bego, kata dia. Ya udah gue jalan akhirnya kan. Udah gue jalan, gue turun ya tuh terus. Nah pas sampai bawah dia baru cerita tuh bang semuanya. Pas sampai bawah cerita semuanya dah tuh. Terus sama lu ngelihat ini ya, perkampungan kecil ya di situ. Perkampungan kecil bang, iya bang. Padahal di situ sebenarnya nggak ada. Nggak ada bang, di situ cuman hutan doang. Itu perkampungannya kayak gimana? Kayak ada rumah-rumah gitu bang, cuman samar-samar bang, cuman kayak ada rumah kiri kanan, terus ada kayak warganya gitu bang, cuman warganya cuman ngeliatin doang gitu sambil berdiri, cuma ngeliatin doang gitu bang. Lu sampai ngeliat mukanya gak tuh warga-warganya? Dia nunduk aja bang. Nunduk aja? Iya dia nunduk aja. Teman-teman lu yang lain ngeliat gak? Ada bang beberapa yang ngeliat, justru pas di bawah itu gue cerita, dia bilang sama gue juga ngeliat itu tadi kayaknya ada rumah penduduk. Dia bilang. Tapi yang lain gak ngeliat? Ada beberapa yang gak ngeliat, ada beberapa yang ngeliat bang itu. Anjir, serem banget anjir. Diam gitu kan? Dia diem aja bang begitu. Nah abis itu lu ngeliat sosok hitam gede. Iya hitam gede bang di situ. Nah itu dia nyamperin lu apa dia diem? Enggak, juga? dia diem aja bang. Sama kayak warga itu? Iya sama kayak warga itu, dia diem aja ngeliatin.
ya udah gue nunduk aja. Namanya gue sih nggak mikirnya begitu bang ya. Namanya gue lagi posisi kesasar, turun, yang gue pikirin nyampe, udah yang penting gue nyampe bawah lah. Yang kayak gitu-gitu mah gue nggak pikirin bang, maksudnya gitu doang. Oh, lu sampai bener-bener kalau gue jadi lu sih gue tetep ini sih, tetep anjir apaan itu. Ya baru mikirin gituan bang, mikirin pulang aja udah bang. Namanya lagi kesasar bang. Iya. Gue juga ada saran nih bang ya buat buat pendaki-pendaki yang lain, kalau misalkan yang pemula atau yang awam gitu bang ya disebutnya. Kalau naik lihat orang lah, nggak usah sama yang lu grup lu gitu, maksudnya ngasal main naik aja. Karena di gunung itu bang, taruhan kita taruhan nyawa bang. Iya. Bencana alam itu nggak ada yang tahu. Entah kita kesasar atau kita prosok ke jurang apa, maksudnya intinya pokoknya kalau kita kesasar gitu. Itu kan ada ada materinya bang. Jadi sebelum lu mendaki seharusnya lu belajar dulu lah tentang namanya navigasi darat bang. Atau survival. Survival itu untuk bertahan hidup bang. Kalau gua pikir sih, kalau menurut gua bang ya, itu penting bang, navigasi darat dan survive. Karena kita di hutan nih, navigasi darat itu dia buat penunjuk arah bang. Jadi kalau misalnya kita kesesat, jadi yang pertama kita lakuin itu, kita tahu apa nih kita lakuin pertama nih, gitu. Kalau untuk survive itu namanya bertahan hidup bang. Jadi kalau misalkan kita kesesat di hutan, nah kita pakai tuh yang namanya materi survival. Jadi kita bisa bertahan hidup. Mau dikata 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu, ya kita bakal bertahan bang gitu. Itu aja bang paling. Minimal teman-teman baca lah ya, baca lah. Iya, mengetahui lah bang ya. Iya, itu aja paling. Pada saat kejadian ya lu nggak kaget, karena lu tahu. Mungkin cerita untuk Bang Unai untuk hari ini cukup lah ya bang. Ya boleh bang. Ini ada yang mau disampaikan nggak bang soal buat saran-saran buat pendaki? Karena Bang Unai ini dia tergabung dalam ini organisasi bang. Organisasi ya. Dari KPA Semut Adventure bang. Boleh di ini gak bang kasih tahu itu organisasinya ngapain aja kegiatannya gitu? Oh, jadi organisasi KPA Semut Adventure itu ya dengan beberapa divisi bang, kayak misalkan lingkungan hidup, divisi SAR, sosial, gunung hutan, ada ketua umum, ketua harian, dan wakil ketua bang. Ini organisasi resmi ya? Dibilang resmi sih enggak, cuman kita udah ada nama di kelurahan atau wali kota bang. Oh, udah ada izinnya lah ya? Jadi setiap ada kegiatan pasti kita, kayak kemarin yang di bencana tsunami Selat Sunda bang. Ya, itu kita berangkat bang. Berangkat? Ya, kita berangkat bang, 4 orang. Bencana 3 hari kita dikontak oleh PMI sama PKPU, kita dikontak suruh berangkat ke sana. Di sini, lu mau berangkat gak katanya? Di mana? Ini yang Selat Sunda. Oh siap, gue berangkat bang di sana. Diutus 4 orang bang, kita berangkat. Di sana kita bantu SAR. Iya, menurut gue sih udah resmi sih kayak gitu. Soalnya lu udah ada izin sih. Udah gitu udah banyak yang tahu kan. Sampai dikontak sama PMI ya. Iya, kita juga simpatisan kita lumayan banyak bang. Mulai dari Damkar, PMI, Rumah Jakat, Basarnas. Itu ada di grup Facebooknya ada atau itunya? Di grup Facebook ada bang. Ada di sosmed Semut Adventure. Apa namanya? KPA Semut Adventure. Itu udah berapa tahun sih? Kita berdiri tahun 2009, dikukuhkannya tahun 2010 bang. Dikukuhkannya tahun 2010. Lo sampai sekarang masih aktif ya? Masih aktif sampai sekarang bang. Nih ke depan ada kegiatan apa lagi nih? Nah ini kegiatan para Hokage bang, kalau dibilang ya bang. Hokage. Jadi ketua umum lama ini mau ngadain namanya ekspedisi lintas 6 gunung bang. Apa aja? Dalam waktu seminggu. Sindoro, Sumbing, Selamet, Lau, Merbabu, Merapi bang. Itu dalam 1 minggu. Cuman gara-gara pandemi ini, jadi kita agak ngulur bang gitu. Tapi tetap bakal dilaksanain. Tetap bakal dilaksanain itu bang nanti. Itu yang udah mau ikut berapa orang? Oh itu orang pilihan bang. Orang pilihan? Iya. Nanti seleksi alam lagi bang. Hokage tadi. Iya. Para Hokage bang kalau disebutnya di tempat gua. Tapi lu bakalan ikut gak? Insya Allah gue ikut bang. Insya Allah lo ikut. Iya insya Allah gue ikut. Ya mudah-mudahan cepet terlaksana lah ya, kegiatan lo ya. Keren juga sih.
sampai seminggu 6 gunung ya. 6 gunung bang dalam waktu seminggu. Dalam waktu seminggu ya. Semoga semuanya selamat juga ya. Ya amin bang. Oke, ini thank you banget nih Ya, Bang Unai buat ceritanya. Kapan-kapan main lagi ya Siap, di Bang. sini ya. Siap. Ajak teman-temannya Ya, kalau siap, punya Bang. cerita horor juga. Siap. Ya udah, gua Bang Unai pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.